Dia orang Lombok, ya kan? Dia orang Lombok loh, ya kan? Ibu itu rasis kepada orang Jawa. Dan aku iki wong Jawa, Pak. Ngono loh. Kita juga bisa nuntut kok, gitu loh. Kita nggak peduli, Pak. Semua ada resikonya, gitu loh. Makanya kalau ngomong itu hati-hati. Ini pelajaran buat ibu agar berhati-hati jika bicara, jangan rasis, gitu loh. Makanya Pak, ya Allah, Anda ini oke, Anda bicara di sini ini, saya tidak membela ibu. Anda di sini, ya, kalau kita lihat Anda itu sepertinya membela ibu dan mengintimidasi perempuan ini, Bapak, gitu loh. Anda ini apa sih? Ini kalau orang Bali tahu, kalau sampean kayak gini terus, malu orang Bali, Pak. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnu. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya untuk teman semuanya. Ini terkait masih dengan seputaran ya ibu penjahit ya di Bali dan juga mbak-mbak karyawan Indomaret. Oke teman semuanya ya, menanggapi perihal apa yang sudah dilakukan di mediasi tersebut oleh sang mediator teman semuanya, yaitu Haji AWK ya, anggota DPD RI ya di Bali, yang banyak merespon yang katanya itu memang ya itu teman semuanya lah ya. Oke, dengan itu, nah ini ada postingan seperti ini teman semuanya ya. Pasang badan buat korban rasisme Cynthia Taylor. Niluh Jelantik tegaskan siap lawan intimidasi. Nah, Cynthia Taylor namanya, iya, rasisme terhadap Cynthia. Oke. Jadi ini postingan yang saya dapat teman di media sosial rame ya. Banyak yang berseliweran dari para netizen. Niluh Jelantik, ya, anggota fraksi juga teman semua, atau pegiat juga intinya. Oke, ada beberapa reaksi dan juga komentar pernyataan dari para influencer atau netizen tentang ya kejadian ini atau kasus ini teman semua. Nah, untuk teman jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video sebabnya. Baru melihat video proses mediasinya perihal kasus yang ibu penjahit rasisme bersama si mbak yang menjahit jahitannya di si ibu tersebut. Katakanlah saya kurang pemahaman, teman-teman bisa menilai misalkan video tersebut isinya lebih ke mediasi atau intimidasi gitu. Tapi yang pasti pada saat saya melihat video tersebut kok ngerasa bahwa kok jadi terbalik gitu loh. Si mbaknya menyebarkan video suatu kebenaran yang harus publik tahu sebenarnya gitu. Sekarang salahnya di mana gitu? Si mbaknya yang ngerasa dirugikan gitu sebagai customer, tapi mendapatkan suatu ujaran kebencian, ancaman, bahkan keluar juga kata-kata yang bersifat rasisme yang membuat sakit hati salah satu suku di Indonesia gitu. Tiba-tiba si mbaknya diancam dengan UU ITE lah atau apapun itu yang membuat si mbaknya mungkin berpikir lagi, apa iya saya salah atau benar gitu. Salahnya di mana gitu ketika menyebarkan suatu hal kebenaran gitu. Sekarang kita analogikan gini, misalkan ada seorang maling, terus pemilik rumah menyebarkan videonya, video CCTV-nya, tiba-tiba maling itu nggak terima, disebarkan videonya sama maling tersebut, yang diintimidasi malah si pemilik rumahnya. Kan kocak, nggak ada salahnya ketika menyebarkan suatu kebenaran. Kalau misalkan si ibu tersebut katanya mendapatkan suatu hukum sosial, dimaki lah, dicaci segala macam gitu, ya itu karena mulut si ibu itu sendiri yang nggak bisa dijaga gitu loh. Kalau tolak ukurnya hanya sebatas kayak, oh dia punya keluarga, nanti kamu mau misalkan ngasih makan anak-anaknya, keluarganya, atau bos kamu ngasih kerjaan. Sekarang masih ingat kan misalkan kayak kasus maling ayam yang dipukuli, yang dihabisi, tapi dia punya anak, terus anaknya dapat banyak perhatian, banyak bantuan dan lain sebagainya. Kita melihat gak anak dari korban malingnya itu sendiri yang ayahnya dipenjarakan? Di mana rasa kasihan kita? Jangan hanya karena viral gitu, tiba-tiba kita lupa akan salah dan benarnya gitu. Jadi menurut saya, kalau memang benar, jangan pernah takut untuk menyebar kebenaran itu sendiri. Sebenarnya tidak mau membahas apa yang sudah terjadi gitu ya kan, apalagi sudah didamaikan, sudah sama-sama mengakui kesalahannya gitu kan. Tapi ini muncul lagi teman-teman, muncul lagi dengan paradigma yang berbeda dan narasi yang berbeda gitu dia. Teman-teman tahu ya, beliau adalah DPRD Bali ya kan, yang sudah
mempersatukan antara si ibu, ya kan, yang penjahit yang mungkin kemarin itu sudah mengolok-olok orang-orang Jawa, ya kan, itu spesifik banget ya, orang-orang Jawa yang dikatakan miskin kenapa di Bali, ya kan, kemudian sama mbak-mbak ini, dan mbak-mbak ini by the way beliau bukan orang Jawa tapi beliau adalah orang Lombok, ya kan, yang kerja di Bali gitu dia kan. Mungkin permasalahannya udah selesai, tapi kenapa beberapa hari ini media kembali kembali ramai teman-teman mengenai yang seharusnya itu mediasi kenapa menjadi intimidasi oleh beliau dan yang dikorbannya adalah si mbak-mbak ini. Dan kata-kata yang mungkin teman-teman harus lihat di tweet banyak, apalagi tweet aku juga ngebagiin mengenai kasus ini ya teman-teman ya. Beliau bilang gini, ini udah terjadi, tahu kalau misalnya beliau salah, terus apa yang mau dilakukan katanya kan. Apakah ini mau ditutup sementara atau bagaimana gitu dia. Pokoknya kata-katanya itu tidak mengenakan bagi kita yang mendengar, tidak mengenakan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Ini bukan terkhusus orang Jawa, orang Lombok, atau orang Bali, enggak gitu dia, tapi kemanusiaan. Kenapa hal itu tercetus yang seharusnya ini adem ayem aja, udah damai gitu kan. Beberapa hari lalu kita tahu kah bahwasanya si ibu ini sudah minta maaf sama si mbak ini melalui beliau gitu dia. Tapi kenapa ini kembali lagi terjadi? Kata-kata beliau ini nggak sedep banget sama beliau. Ada apa gitu dia? Apakah karena satu suku? Apakah sama-sama orang Bali? Kita nggak tahu ini kenapa terjadi gitu dia. Teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu bagaimana kronologinya, beliau bisa langsung pantengin di media sosial, di tweet itu ramai banget pembahasan tentang beliau gitu dia. Kata-katanya tidak mengenakan, seakan-akan ya itu emang intimidasi, bukan mediasi teman-teman, intimidasi. Aku nggak tahu, mungkin ini uploadan lama ya kan, kemudian diupload baru-baru ini aja, kemudian tayang begitu viral banget, dan kita sangat amat mengecam banget. Kenapa hal ini bisa terjadi kembali yang sudah aman damai, udah baik-baik aja, tiba-tiba riuh lagi, ramai lagi gara-gara Anda Bapak gitu dia. Bapak kan orang yang punya jabatan di Pulau Bali gitu kan, seharusnya bisa memegang jabatan itu dengan baik gitu, tanpa harus menyudutkan satu ras, satu suku gitu. Rasanya kalau rasanya Bapak bilang dengan gara-gara Anda suku Bali dicap rasis katanya gitu. Jauh sebelum ada ibu ini, Bali itu emang sudah dicap rasis Bapak. Mohon maaf, izin dan datang bertubi-tubi, sementara di hadapannya ada seorang anggota DPD RI. Kita harus sadar, ketika pejabat berhadapan dengan warga biasa, sudah ada ketimpangan kuasa di sana. Apalagi kalau kemudian masuk pembicaraan soal pidana. Senator ini mengatakan kurang lebih pihak Cynthia punya hak untuk melaporkan Hilda dengan undang-undang ITE. Bukankah ini mediasi? Kalau orang datang untuk berdamai, tapi kemudian diingatkan bahwa dirinya bisa dilaporkan, itu membuat orang nyaman berdamai, atau membuat orang berpikir mereka sedang dibungkam. Tapi karena pintu hukum pidana selamat sudah menjadi cibiran nasional ya, yang didukung orang rasis, yang diintimidasi orang Lombok, dan yang dirasisin orang Jawa ya. Apa cuk salah wong Jawa ya apa bangsat ya? Apa gitu wong Bali sing gak rasis mek iki lho Limadi paham ya. Selamat sudah menjadi cibiran nasional, the best Anda memang senator the best ya. Apa Mana permintaan maafnya untuk orang Jawa mana? Hah? Orang Jawa lo ini yang gak ngapa-ngapain lo. Ya, korbannya orang Lombok, yang diintimidasi orang Lombok. Tapi orang Jawa yang kena. Ya, ayo, mana? Saya kira permasalahan penjahit kemarin tuh udah selesai loh. Ternyata lagi nongol ya. Dan nongolnya kali ini tuh bukan masalah si ibunya lagi berulah, tapi seorang ya sudah paham memediasi. Yang terjadi bukan masalah ada perdamaian, tapi seolah-olah yang memediasi tersebut memojokkan si korban. Ya kan, kalau aku jadi korban ya aku akan bilang ibunya itu terlalu kasar dan menyebut-nyebutkan suku dan ras. Ya, yang patut dihukum itu ialah ibu tersebut. Ya kan? Yang funny-nya lagi tuh si korban diancam
akan dilaporkan dengan undang-undang ITE. Sementara yang merekam kejadian mediasi ini kira-kira kena undang-undang ITE juga nggak ya? Buat Hilda, kalau memang kamu merasa tidak puas, kamu berhak melapor karena kamu adalah warga Indonesia. Ya, kamu berhak dilindungin. Ya, jangan takut. Karena orang-orang seperti itu harus punya efek jerah supaya tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau kata dia terjadi kendala gara-gara permasalahan ini, usahanya anjlok, itu adalah karma dia. Supaya tidak ada lagi ibu-ibu yang seperti itu. Aku mendukungmu sebagai warga Bali. Aku tidak membela orang yang rasis. Pokoknya Cang berbeda, pokoknya mau badeng kuri Cangnya nih. Cang tuh ngomongin fakta dan kenyataan. Kue harus bisa nerima tuh. Pertanyaan rega jadi untuk kalian-kalian yang menghujat AWK tuh. Nah, oke. Sud ngomongin ibu-ibu tuh Sud. Ada hal yang lebih besar dan ini kan omongin rega. Dan kue harus siap dengan kenyataan nih. Apa yang kamu banggakan ketika Bali itu menjadi pulau yang dipuji-puji karena toleransi apa? Nah, daerah lain rasis, adik-adik, kemudian Bali sing memaksa orang memakai jilbab, menutup gereja. Nah, lain adik-adik, dan sesudah menutup gereja dan lain sebagainya, kedija kasus itu. Apa sih ada? Sedangkan rago dan dini tertono bagaimana kita mau melindungi adat istiadat warga Bali, ane semakin ngenyeni, ane semakin ngemedi. Kanti gubernur tertono ngai aturan apa kata Pak Gub tertono ngai pokoknya sopir tertono wajib berKTP Bali. Dan ini belum disahkan oleh Mendagri tentang driver sana tertono. Jadi pendatang totono boy ya totono semakin nyampah ya di Bali ya. Sing men kan campah, pendatang bu campah. Ngayo ormas. Bo man yo ibah. Benar nih warga lokal man ibah, nih warga pendatang man ibah Jon. Dengan alasan toleransi dan warga Indonesia Jon. Emang nak Bali sing warga Indonesia. Jadi mohon maaf nih rago plena. Mohon maaf rago play data nah. Yang di Denpasar tuh 60% warga pendatang non Hindu tuh John. Bukan rago ingin mengadu, ingin perang itu sing John, rago ingin menyadarkan kan non. Coba yang lebaran John, mulai jelemo otonya John. Suwung Denpasar John. Itulah yang Denpasar yang sebenarnya tuh dengan warga-warga aslinya John. Apa yang kamu banggakan dengan ini? Semua sektor dikuasai pendatang John. Uling dagang kukusan, dagang nasi kuning, megenap, mall, hutan, investor, apa aja tuh mekajang pendatang John. Dengan alasan toleransi. Bele bedek Banjar cika megusur, puro cika megusur, ulian toleransi, diambil negara, kebutuhan negara dan lain sebagainya. Yang daerah lain rasis kok tadi di Bali adi sing tadi di daerah lain tono gereja itu kan mau bakar John, gereja itu kan mau tutup kan mau bongkar dilalang oleh warga, kasus itu kan dijajani. Terus yang terakhir itu dagang beguling tutup satu sisi itu ada prostitusi sing mana nutup John. Di daerah lain tadi dia raga sing dina. Pendatangan di ormas ini John. Di renon wujud tiap hari itu jelemo NTT itu John. Sindang urin kan di irago dan toleransi apa sing mani untuk intinya. Ini pikiran rago ini agak berbeda nih rago nawangkel you nak gedak aja rago dengan omongan rago nih, tapi ini adalah kenyataan yang harus kalian hadapi John. Tuh di Jakarta Betawi itu John ngenyeni bisa hilang kayak nih tono. Dari adan kan suku Betawi tono bisa hilang John. Cinyak cer kita di Bali. Maya peturunan Cikewa. Desa adat sing lah labo puro sing lah lahan adat dan menyeni oleh apa terus ci ngomongin toleransi kan puji-puji ya ci permisi terus kita kan ci dengan sopan santun sing cinawang ci kilit ci
Hidup AWK maju Ji. Bos yang ada tanding AWK di Bali sing cocok kali tanding ini, bos yang ada tandingan ini yo ke pusat orang bertanding. Oh. Pokoknya Ji maju dia mah balik. Heran aku DPR ku heran. Kudu mediasi ke jenenge. Intimidasi. DPR yo goblok DPR iku. Congok. Wong wis jelas-jelas ibu iki rasis. Wong mbak iku lho wong Lombok. Kok Jawa wong Jawa? Orang Jawa miskin-miskin. Orang Jawa di Bali cari uang. Heran aku. Goblok. Wong sing salah tambah sing dibelo. Sing bener tambah disalahno. Heran aku sak heran-herane. Ibu iki pinter omong. On remeno duit 10.000. Wah, 10.000. Penek 10.000 lah kok jahitan bojomu blok-blok. Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Gini pak, maaf pak. Orang ini rek, ini DPRD Bali nih, ini bikin malu lagi. Intimidasi pak, anda itu pak, anda intimidasi. Anda tahu nggak? Dia orang Lombok, ya kan? Dia orang Lombok loh, ya kan? Ibu itu rasis kepada orang Jawa, dan aku iki wong Jawa pak, bener loh. Kita juga bisa nuntut kok, gitu loh. Kita nggak peduli pak, semua ada resikonya, gitu loh. Makanya kalau ngomong itu hati-hati. Ini pelajaran buat ibu agar berhati-hati jika bicara, jangan rasis, gitu loh. Makanya pak, ya Allah, Anda ini oke, Anda bicara di sini ini, saya tidak membela ibu. Anda di sini, ya. Kalau kita lihat Anda itu sepertinya membela ibu dan mengintimidasi perempuan ini bapak, gitu loh. Anda ini apa sih? Ini kalau orang Bali tahu, kalau sampean kayak gini terus, malu orang Bali pak, gitu loh. Malu. Lihat ya apa sih DPRD-nya Bali kayak gini. Anda tidak bisa loh pak. Kalau orang salah katakan salah, bukan malah sampean malah kasihan ibu ini, nggak bisa dijalankan hukumnya. Dia rasis, gitu loh. Dia nyebut Jawa gini. Aku wong Jawa pak, gitu loh. Dia tersinggung pak, gitu loh. Ini pelajaran buat orang-orang yang rasis. Saya harus dikasih pelajaran, gitu loh. Ya, ini ya opo sih rek. Iki temenan iki lak wong Bali ro koyo ngene sampean Pak. Izin Pak wong Bali Pak. Temenan izin Pak. Aku wage Pak kok nyocok wong Bali ku. Izin delok sampean Pak. Wong Bali ku gena-gena Pak sampean koyo ngene lho. Orang salah itu jangan dibela Pak. Ini setidaknya sampean bela lho meskipun sampean bilang tidak membela. Ya. Mudah-mudahan paham sampai sini biar gak gagal paham. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kasar. Kalau tidak dikasari sampean nggak ngerti Pak. Itu loh ya, saya ingatkan lagi, saya orang Jawa Pak. Saya tersinggung Pak. Salam NKRI. Say no to racist. Nah oke, baik teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaksi bisa sajikan ya terkait dimana itulah pernyataan dari beberapa influencer atau netizen terkait di mana ya seorang anggota dewan ya, saya sebut di sini ya DPRD apa DPD ya, DPD RI ya, Bali, yes. Ajik Pantau itu akunnya ya, atau yang bernama Aji Arya Weda, karena ini jadi cibiran para netizen teman sebenarnya King Agli tadi ya. Waduh ya, sebenarnya ya kalau yang si ibu-ibu itu minta maaf, intinya aja teman semuanya sebenarnya ya, ibu itu harus klarifikasi minta maaf ke orang Jawa. Ini saya orang Jawa teman-teman, tapi harus minta orang Jawa, jangan belibet kesana kemari, intinya begitu teman semuanya. Ini malah kok lebih memihak ke ibu-ibu yang penjahit itu teman semuanya ya, si Aji ya, anggota DPD ya, RI ya. Waduh, ini makin, padahal kan sudah kelar menurut saya itu, kemarin kasusnya udah selesai, tapi kok malah ini malah di-up lagi teman semuanya. Udah balik lagi yang nama suku Jawa ini. Oke, sekarang bagaimana respon dan juga tanggapan semua, bisa komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.